Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan kalian melihat video ini. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM C1B023027, mahasiswa jurusan manajemen dari Universitas Jambi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis dari studi kasus berjudul PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan hubungannya dengan pemasok GCC. Materi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEM. Adapun latar belakang dari masalah ini, di mana PT Sinar Abadi Elektronik adalah produsen smartphone nasional yang sudah cukup dikenal di pasar Indonesia. Perusahaan ini dikenal karena inovasinya, desain produk yang ramping, serta harga yang kompetitif. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada pasokan komponen penting, terutama chipset yang mayoritas diimpor dari pemasok luar negeri. Nah, salah satu mitra utama mereka ya adalah Global Chip Corp atau GCC yang memasok sekitar 70% kebutuhan chipset di PT Sinar Abadi. Sayangnya, dalam 2 tahun terakhir, hubungan dengan GCC mulai menghadapi berbagai tantangan seperti keterlambatan pengiriman, penurunan kualitas, hingga kenaikan harga secara sepihak. Masalah-masalah tersebut tidak hanya berdampak pada proses produksi, tetapi juga meningkatkan biaya operasional dan menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dalam studi kasus ini, kami menganalisis kondisi hubungan tersebut dan memberikan solusi berbasis pendekatan Supplier Relationship Management atau SRM untuk membangun rantai pasok yang lebih kuat dan juga berkelanjutan. 5 masalah utama yang dihadapi PT Sinar Abadi Elektronik dalam hubungannya dengan GCC. Yang pertama yaitu sering terjadinya keterlambatan pengiriman chipset yang mengganggu jadwal produksi. Yang kedua, kualitas chipset yang dikirim tidak konsisten. Bahkan beberapa batch mengalami tingkat kerusakan di atas standar. Yang ketiga, terjadi kenaikan harga secara sepihak dari GCC tanpa pemberitahuan atau negosiasi sebelumnya. Yang keempat yaitu komunikasi dengan GCC sangat buruk, respon lambat dan juga kurang transparan dalam memberikan informasi. Dan yang kelima, perusahaan terlalu bergantung pada satu pemasok saja yang menyebabkan posisi tawar menjadi sangat lemah dan juga menimbulkan risiko besar. Dampak dari berbagai masalah tadi sangat terasa dalam operasional dan strategi perusahaan, di mana produksi menjadi tidak stabil karena kekurangan pasokan sehingga peluncuran produk baru pun tertunda. Selain itu, biaya operasional meningkat akibat biaya tambahan untuk perbaikan produk, dan ada juga downtime pabrik dan juga pemborosan sumber daya. Selain itu, reputasi perusahaan juga ikut menurun di mata konsumen karena produk sulit ditemukan di pasar. Distributor dan juga pelanggan akhir pun mulai kehilangan kepercayaan karena perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Jika ditelusuri lebih dalam, akar utama dari permasalahan ini adalah ketergantungan tunggal terhadap satu pemasok, yaitu GCC. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki alternatif pemasok lain, tidak menerapkan strategi diversifikasi sejak awal, dan juga hubungan dengan GCC pun tidak bersifat reaktif, bukan proaktif. Tidak adanya fleksibilitas dan koordinasi yang baik juga memperparah situasi ini. Untuk memperbaiki kondisi ini, langkah awal yang perlu dilakukan adalah segmentasi ulang terhadap para pemasok. GCC harus diklarifikasikan sebagai strategi critical supplier karena memiliki nilai strategis tinggi, tingkat kebergantungan besar, serta risiko tinggi bila terjadi gangguan. Pendekatan manajemen hubungan pemasok atau SRM untuk GCC harus lebih intensif dengan komunikasi terbuka. Adanya perjanjian tingkat layanan atau SLA serta sistem pemantauan kinerja yang transparan. Sementara itu, untuk pemasok yang tidak strategis, pendekatannya cukup menggunakan kontrak biasa tanpa perlu investasi hubungan yang besar. Dalam jangka pendek, PT Sinar Abadi Elektronik harus segera mengambil langkah taktis untuk meminimalkan dampak yang ada. Yang pertama, yaitu melakukan negosiasi ulang kontrak dengan GCC, termasuk menambahkan klausul penalti jika terjadi keterlambatan atau masalah kualitas. Yang kedua, yaitu memperketat inspeksi terhadap setiap pengiriman chipset untuk menjamin kualitas. Yang ketiga, yaitu menggunakan platform digital SRM yang mampu melacak pesanan, memproses keluhan, serta membantu performa pemasok secara real time. Dan yang keempat, yaitu mulai mengalihkan sebagian kecil kebutuhan chipset ke pemasok alternatif sebagai langkah awal diversifikasi pasokan. Untuk memantau dan mengevaluasi kinerja GCC secara objektif, perusahaan perlu menerapkan 3 metrik utama. Yang pertama ada on-time delivery rate yang mengukur ketepatan waktu pengiriman. Yang kedua ada defect rate atau quality index untuk menilai seberapa banyak produk cacat yang diterima. Dan yang ketiga ada responsive score yang menunjukkan kecepatan GCC dalam merespon keluhan atau masalah dari PT Sinar Abadi. Jangka panjang, strategi yang lebih berkelanjutan harus segera diterapkan. Perusahaan bisa mengembangkan strategi dual sourcing, yaitu bekerja sama dengan 2 atau lebih pemasok dari wilayah atau negara yang berbeda. Selain itu, investasi pada riset dan pengembangan atau
R&D lokal perlu dilakukan agar komponen penting seperti chipset dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu, audit rutin terhadap pemasok juga penting untuk memastikan kinerja dan mengidentifikasi resiko lebih awal. Terakhir, itu kita bisa membangun aliansi strategis jangka panjang dengan pemasok lain, yang dimana ini berbasis kolaborasi dan juga jaminan pemasok akan memperkuat ketahanan rantai pasokan perusahaan. Hubungan dengan pemasok strategis seperti GCC perlu dibangun di atas dasar kolaborasi, bukan hanya transaksi. PT Sinar Abadi bisa menerapkan Share Value Program, yaitu kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan juga dapat mengandalkan Joint Development Agreement, di mana pemasok dilibatkan sejak tahap desain produk. Selain itu, program loyalitas pemasok dapat diterapkan di mana pemasok dengan kinerja terbaik itu dapat diberi insentif khusus atau kontrak jangka panjang. Menghindari terulangnya krisis pasokan, ada 3 strategi mitigasi risiko yang harus direkomendasikan. Yang pertama, supplier diversification, yaitu mengembangkan 2 hingga 3 pemasok alternatif untuk setiap komponen penting. Yang kedua yaitu skenario planning and risk assessment, yaitu membuat peta risiko dan rencana darurat atau connecting plan yang terhadap potensi gangguan seperti bencana alam, fluktuasi harga, atau juga krisis geopolitik. Yang ketiga yaitu implementasi sistem monitoring risiko digital yang dapat mendeteksi tanda-tanda awal pengguna gangguan dari pemasok dan memungkinkan tindakan preventif dilakukan lebih cepat. Berdasarkan analisis studi kasus dapat disimpulkan bahwa PT Sinar Abadi Elektronik membutuhkan manajemen hubungan pemasok atau supplier relationship management yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan pasokan dari GCC. Diperlukan juga penerapan strategi jangka pendek yang responsif serta strategi jangka panjang yang berkelanjutan secara seimbang agar perusahaan mampu mengatasi masalah saat ini sekaligus membangun ketahanan rantai pasok ke depannya. Penerapan SRM yang efektif juga akan mendukung keberhasilan manajemen hubungan pelanggan atau CRM, menjaga kualitas produk, serta mempertahankan reputasi perusahaan di mata pasar dan juga konsumen. Oke teman-teman, itu dia pembahasan lengkap tentang studi kasus SRM di PT Sinar Abadi Elektronik. Ternyata urusan pasokan itu nggak bisa dianggap sepele ya. Satu masalah kecil bisa berdampak besar ke seluruh proses bisnis. Jadi penting banget buat perusahaan punya strategi hubungan dengan pemasok yang kuat, fleksibel, dan pastinya saling menguntungkan. Kalau menurut kamu, gimana sih cara terbaik buat menghindari krisis pasokan kayak di kasus ini? Coba deh share pendapat kamu di kolom komentar biar kita bisa saling belajar juga. Jangan lupa like, share ke teman-teman kuliahmu, dan subscribe kalau kamu suka konten seputar manajemen dan bisnis. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Saya Nabila Ramadhani, pamit dulu. Sampai jumpa di video tugas berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.